Hiyot semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap semangat dan nakama semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini kita kembali mendapatkan tambahan spoiler yang lebih detail dari sebelumnya. Jadi ini adalah ringkasan mini chapter 1085 yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Redon, pihak terpercaya dari bocoran seperti biasa. Inti pada spoiler tambahan kita kali ini akan berfokus dengan lanjutan informasi pertemuan antara Raja Cobra dengan Gorosei di ruangan tata kosong. Belum lagi kita mendapatkan informasi detail dengan kaburnya Nefertari Vivi dan juga Wapol dari CP0. Yeps, namun sebelum kita masuk ke dalam spoiler lanjutannya, jangan lupa untuk siapkan kemudi kapal ya, beserta dengan persediaan makanan yang cukup untuk menemani kita bersama-sama membahas ringkasan mini chapter 1085 yang sudah terkonfirmasi kebenarannya untuk saat ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1085 kita kali ini diberi judul The Death of Nefertari Cobra. Ringkasan mini dari chapter 1085 ini sendiri berisikan 17 halaman. Dan seperti biasa ya, dalam chapter ini kita mendapatkan cover request dari seseorang pembaca. Dalam sampulnya memperlihatkan Franky membawa beberapa bayi penyu ke laut. Chapter dimulai dengan melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, yang dimana adanya pertemuan dari Raja Cobra bersama dengan petinggi dari pemerintahan dunia di ruangan tata kosong. Im Sama berbicara dengan Raja Cobra. Aku punya dua hal penting untuk diceritakan kepadamu dan satu pertanyaan yang akan aku ajukan, Cobra. Cobra terkejut. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia lihat ini mustahil. Im Sama berbicara sebagai orang ketiga. Dia menyebut dirinya Mu. Cobra berkata, "Imu, aku tahu nama itu. Itu mungkin kebetulan, tapi di antara 20 pertama." Kemudian langsung dipotong oleh Im Sama. Dia berkata, "Diam, kau tidak akan mendapatkan jawaban apapun meskipun kau bertanya. Jadi meskipun aku dapat memberitahumu beberapa hal tentang itu. Pertama, dia adalah orang-orang yang menjadi musuh kita di masa lalu. Meskipun di baru-baru ini tidak tahu tentang arti dari nama mereka. Para cendekiawan yang mencoba untuk menemukan kebenaran tentang Void Century dan para bajak laut yang mencoba untuk menemukan poneglyph. Semua ini salah dari Lily. Jika dia tidak membuat tanda petik kesalahan pada hari itu, poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun ada satu skenario yang aku curigai, bahwa mungkin poneglyph tidak disebarkan ke seluruh dunia karena kesalahan, tetapi dengan sengaja adalah sebuah rencana." Nah, saat Im ini berbicara, 5 tetua Gorosei menarik senjata mereka dan mengerahkannya ke Raja Cobra. Cobra berpikir untuk dirinya sendiri bahwa dia tidak akan bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Im Sama berkata, "Aku yakin jawabannya ada pada surat yang ditinggalkan Lily. Kau memanggilnya Ratu Lily dari keluarga Nefertari. Tapi apa nama dia sebenarnya yang tertulis di surat itu?" Kemudian Raja Cobra bertanya bagaimanakah nasibnya. Salah satu dari 5 tetua Gorosei menjawabnya, nasibnya sudah diputuskan saat dia melihat Im Sama. Kemudian Raja Cobra mulai berbicara. Nama asli dari Ratu Lily adalah Nefertari de Lily. Im Sama meresponnya, "Di." Ketika Im mendengar "di" dari nama Lily, panah bayangan hitam muncul dan menusuk perut Cobra. Tapi sepertinya ini bukan dari Im Sama. Sabo yang bersembunyi di balik tiang muncul dan menembakkan api ke arah Im Sama. Namun Im Sama berubah menjadi makhluk besar dengan mulut besar dan gigi tajam. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini hanyalah berbentuk siluet. Kemudian Im Sama ini pun menggigit dan menelan api Sabo. Im Sama kemudian turun dari tahta, sementara 5 tetua Gorosei ini berubah menjadi makhluk besar saat mereka mengelilingi Sabo dan juga Cobra. Kita lagi-lagi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ini hanyalah berbentuk siluet. Nah, ada detail dari bentuk siluet mereka. Salah satunya terlihat seperti burung mirip dengan Morgan. Yang lainnya terlihat seperti gajah atau babi hutan. Satunya lagi terlihat seperti iblis atau Oni karena dia memiliki tanduk yang besar. Dan sepertinya salah satu dari mereka juga memiliki awan yang melayang di lehernya seperti Luffy atau Lucy dalam bentuk awakeningnya. Namun dengan catatan, ini bukan 100% benar ya, karena kita hanya melihat siluetnya. Dan siluet yang terakhir hanyalah siluet yang besar. Oke, kita lanjut. Sabo mencoba meraih Cobra dan mencoba melarikan diri dari ruangan singgasana tata kosong. Im Sama mencoba menangkap mereka. Cobra pun berbicara dengan Sabo. Cobra berkata, "Tolong beritahu Vivi dan juga Luffy bahwa kita semua juga adalah Di." Panel pun memperlihatkan kilas balik kecil tentang masa kecil dari Sabo. Sabo berkomentar bahwa aneh rasanya bagaimana melihat Ace dan juga Luffy memiliki Di di dalam nama mereka. Ace menjawabnya, "Aku juga bisa memberikannya padamu, Sabo. Jadi aku akan memanggilmu Sadebo."
Sabo. Yaps, kita kembali lagi ke masa sekarang. Kita dapat melihat bahwa Sabo dan juga Cobra sama-sama ditikam. Cobra mulai membacakan surat milik Lily. Lindungi Poneglyph. Kemudian kita tidak dapat mendengar bagian selanjutnya karena salah satu dari raungan 5 tetua dalam bentuk makhluk besar menutupi pidato dari Cobra dalam membacakan surat wasiat dari Ratu Lily. Tapi kita bisa mendengar bagian terakhir dari surat milik Lily, mengibarkan bendera fajar ke seluruh dunia. Cobra kemudian berdiri dan memblokir serangan Im Sama untuk membiarkan Sabo melarikan diri. Sabo berteriak, "Cobra!" Kemudian adegan dipotong dan menjadi beberapa detik kemudian kita melihat Cobra di lantai. Dia sudah bersimbah darah dan mati. Di sisi lain ternyata Wapol melihat semua yang terjadi melalui lubang di tembok. Dia mengintip semua yang ada pada ruangan tersebut dan Im Sama melihat Wapol memata-matai mereka. Wapol lantas pergi, kemudian menjadi panik dan mulai memakan dinding untuk menembus dinding dan melarikan diri. Wapol berkata, "Aku seharusnya tidak melihat ini." Setelah itu, meeting room pun menerima pesan yang mengatakan bahwa Raja Cobra dan juga Raja Wapol tidak akan bergabung ke dalam pertemuan. Sementara itu di ruangan lain kita bisa melihat Vivi telah ditangkap oleh CP0. Di dalam ruangan ada Lucy, Jabura, Khalifa dan juga yang lainnya. Nah, anggota dari CP0 akan kita lihat di panel terakhir. Jabura dan juga Khalifa mendapatkan panel pertama mereka sebagai bagian dari anggota Chipperpol Aegis Zero. Jabura kemudian menceritakan hal-hal lain tentang yang terjadi di Merijoa. Setelah kejadian melawan Saint Carlos, Leo dan juga Sai mengumumkan bahwa mereka adalah bajak laut di bawah bendera Kurutopi Jerami. Di sisi lain, tampaknya Fujitora mengizinkan budak melarikan diri dan Rokyugyo membentaknya. Nah, tiba-tiba Wapol menerobos masuk ke ruangan tempat Vivi dan CP0 berada saat melarikan diri dari ruangan singgasana. Hal itu pun mengalihkan perhatian dari CP0 sehingga Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan menangkap Wapol untuk segera kabur. Chapter berakhir dengan Vivi dan juga Wapol kabur saat istri Wapol melihat mereka berdua. Ia terkejut. Vivi berkata, "Mau kemana kau Wapol?" Wapol menjawabnya, "Aku akan lari ke ujung dunia di mana tidak ada yang bisa untuk menemukanku." Vivi menjawab, "Bahwa aku bersamamu." Istri dari Wapol yaitu Cinderella pun merespon, "Mereka melarikan diri bersama." Benar-benar chapter yang sungguh gila membuat kita semakin penasaran apa yang akan terjadi ke depannya. Untungnya minggu depan chapter akan rilis lagi ya, alias tidak libur. Jadi tidak sabar menunggu cerita apa yang akan disuguhkan lagi di minggu depan. Banyak hal yang benar-benar terungkap pada chapter ini, terutama bagaimana kita mendapatkan sedikit informasi mengenai sejarah Void Century yang dikatakan oleh Im Sama bahwa poinnya adalah bangsa Di merupakan musuh utama dari mereka di abad kekosongan dulu. Jadi banyak sekali dugaan-dugaan yang akan keluar setelah membaca chapter ini. Jadi tabungan akan bahas satu persatu ya, dan kita akan segera kulik ini setelah kita mereview chapter 1085 yang luar biasa ini. Nah, untuk mengalau kualitinya kemungkinan diprediksi akan turun di siang ini. Jadi sebentar lagi kita akan bisa melihat siluet kemampuan gahar yang dimiliki oleh Im Sama dan juga para tetua Gorosei. Silahkan follow akun Instagram Tamagon untuk mendapatkan low kualitinya secara cepat. Nah, untuk percakapan antar karakter secara detail akan Tamagon upload secepatnya ya. Menunggu chapter rilis dengan bahasa Inggris di beberapa forum agar nanti kalian bisa menerka apa isi detail dari chapter ini. Jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk mereview chapter 1085 yang benar-benar luar biasa ini. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.